Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Pianti ya. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya. Baiklah anak-anak, sebelum mulai pelajaran jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Mari kita siapkan bukunya ya nak ya. Kita buka buku paket tema 7 halaman 77. Pada halaman 77 tampak berbagai macam hewan liar dan hewan jinak ya nak ya. Nah, kita pelajari dulu apa itu hewan buas atau hewan liar dan hewan jinak. Apa perbedaannya? Mari kita buka halaman 78. 79 ya nak ya. 79. Hewan jinak biasanya hewan yang dipelihara manusia. Hewan jinak tidak berbahaya bagi manusia. Merawat hewan jinak ada tata caranya. Hewan buas biasanya tidak dipelihara oleh manusia. Hewan buas hidup di alam secara liar. Hewan buas sangat berbahaya jika dipelihara manusia. Untuk memelihara binatang buas, kita harus dilatih terlebih dahulu. Nah, anak-anak, itu adalah pengertian dari hewan jinak dan hewan liar atau hewan buas ya. Nah, kita kembali lagi pada halaman 77. Pada halaman 77 kita memilih gambar ya untuk disebutkan atau untuk dikelompokkan apakah hewan itu termasuk hewan buas atau hewan jinak. Yang pertama ada gambar ikan ya nak ya. Nah, kita amati ikan itu termasuk hewan jinak atau hewan buas nak. Iya, hewan jinak karena ikan merupakan hewan yang tidak berbahaya untuk manusia dan sudah biasa dipelihara oleh manusia ya. Jadi ikan merupakan hewan yang jinak. Kemudian gambar yang kedua ada gambar ular nak. Kira-kira gambar ular itu, ular ya, ular itu termasuk hewan jinak atau hewan buas nak? Iya, hewan buas ya, karena ular merupakan hewan yang berbahaya untuk manusia. Bahkan hewan bisa mematikan manusia ya, karena ular itu bisa mengandung bisa atau racun yang membahayakan nyawa manusia. Jadi ular termasuk hewan buas ya. Selanjutnya ada buaya, kupu-kupu, harimau, dan ayam. Nah, silahkan anak-anak coba berpikir, coba menganalisis apakah hewan tersebut merupakan hewan buas atau hewan jinak. Tentunya anak-anak sudah paham ya nak ya. Kita lanjut ke halaman 70. 9 tadi sudah. Nah, sekarang kita menuju ke halaman 80. Nah, 80. Tulislah 3 kalimat pemberitahuan. Kalimat tersebut berisi pemberitahuan agar berhati-hati dengan hewan buas. Nah, contohnya cukup lihat dari jauh saja jika kamu ingin melihat harimau. Nah, itu merupakan contoh kalimat pemberitahuan atau kalimat informasi ya nak ya. Nah, anak-anak bisa membuat atau menyebutkan kalimat informasi atau kalimat pemberitahuan yang lainnya sesuai dengan tadi yang kita sudah baca ya nak ya, tema kita. Kemudian selanjutnya yang bawahnya ada, perhatikan gambar kelompok hewan buas dan hewan jinak berikut ini. Nah, anak-anak di situ ada 3 jenis gambar ya. Yang pertama buaya, kemudian harimau, kemudian ada ular. Nah, itu merupakan gambar hewan buas semua ya nak ya. Buayanya berjumlah 30, harimau berjumlah 15, sedangkan ularnya berjumlah 42. Kita lanjut ke halaman 81. Ada 30 ekor buaya, 15 ekor harimau, dan 42 ekor ular. Nah, kita analisis coba berbagai soal ya yang berhubungan dengan soal tadi. Hewan yang paling banyak adalah, nah anak-anak bisa menjawab
Di antara buaya, harimau, dan ular, tadi yang jumlahnya paling banyak itu hewan apa, Nak? Ular, ya, karena ular berjumlah 42. Kemudian selanjutnya hewan yang paling sedikit adalah, nah apa, Nak? Hewan yang paling sedikit jumlahnya yaitu tadi harimau, betul. Kemudian ada titik-titik lebih banyak daripada ular. Nah, ada apa tidak hewan yang lebih banyak daripada ular? Tidak ada, karena ular itu yang terbanyak tadi ya, Nak, ya. 42 itu jumlah ular yang paling banyak. Kemudian untuk membandingkan yang lebih banyak dari ular berarti tidak ada, karena buayanya hanya 30 sedangkan harimau hanya 15 ekor. Kemudian titik-titik lebih sedikit dari ular. Nah, ini bisa menjawab buaya atau harimau, karena jumlah buaya dan harimau masing-masing lebih sedikit daripada ularnya, ya. Kemudian urutan hewan dari yang paling banyak. Ayo, Nak, kita urutkan hewan apa saja yang paling banyak jumlahnya. Yang pertama ada ular yaitu 42 ekor, kemudian ada buaya 30 ekor, sedangkan yang paling sedikit yaitu harimau ada 15 ekor. Nah, sekarang urutan hewan dari yang paling sedikit. Nah, kita balik, Nak. Menyebutkan hewan yang jumlahnya paling sedikit tadi apa? Harimau jumlahnya 15, kemudian buaya jumlahnya 30, kemudian hewan yang paling banyak yaitu ular yaitu 42, ya. Jadi 30 ekor buaya lebih sedikit dari 42 ekor ular. Dapat dinyatakan dengan 30 kurang dari 42. Kemudian 30 ekor buaya lebih banyak dari 15 ekor harimau, itu maksudnya bukan sapi ya, Nak, ya. Kemudian dapat dinyatakan bahwa 30 lebih dari 15. Nah, anak-anak tentu saja bisa berlatih membandingkan lebih banyak atau lebih sedikit dengan kata-kata lebih dari atau kurang dari, ya. Contohnya di sini ada 45,65. Nah, kita bandingkan. 45 merupakan bilangan yang lebih dari atau kurang dari 65, Nak? Iya, kurang dari. Nah, selanjutnya anak-anak tentu saja sudah bisa ya, Nak, ya. Lanjut ke halaman 83. Pada halaman 83 ada gambar kemasan makanan ikan ya, Nak, ya. Perhatikan bungkus kemasan makanan ikan di samping. Apa saja pemberitahuan yang dapat kamu temui pada bungkus kemasan? Nah, di situ tertera pada makanan ikan itu ada bahan-bahan yang terkandung di dalamnya, ya. Ada tepung ikan, proteinnya ada 62,99, kemudian lemaknya 8,4 dan seterusnya, itu merupakan kandungan yang terdapat pada makanan ikan. Nah, selanjutnya apa saja pemberitahuan yang dapat kamu temui pada bungkus kemasan itu? Nah, apa saja, Nak? Tentu saja ini jumlah dari kandungannya tadi, ya. Tepung ikannya, tepung kedelainya, tepung jagung dan lain-lain sebagainya, itu merupakan kalimat, bisa dijadikan sebagai kalimat informasi atau pemberitahuan, ya. Selanjutnya pada halaman 84. Coba kamu membuat sebuah kemasan makanan hewan. Kamu dapat menentukan sendiri jenis makanan hewan, gambarkan dan berilah pemberitahuan mengenai makanan hewan tersebut. Berilah keterangan yang jelas tentang kandungan dan cara pemakaiannya. Nah, anak-anak bisa membuat kalimat pemberitahuan atau membuat membuat kemasan seperti tadi, seperti ini ya, Nak, ya. Nah, tapi bebas mau kemasan makanan hewan apa, terserah anak-anak, bisa sesuai dengan kreativitas anak-anak masing-masing, ya. Selanjutnya pada halaman 85, ayo bermain peran. Cobalah memainkan peran seperti seorang ahli hewan. Tuliskan terlebih dahulu informasi yang ingin kamu sampaikan. Jelaskan cara merawat hewan menggunakan gambar makanan hewan yang telah kamu buat. Jelaskan cara memberi makan yang tepat. Jelaskan pula cara merawat hewan tersebut. Berikan pula alasanmu memilih hewan tersebut. Sampaikan informasi di depan teman-temanmu. Nah, ini adalah
bermain peran ya nak ya. Jika kita belajar tatap muka di sekolah, kita akan memerankan permainan ini dengan asik ya. Kita bisa bermain peran mengenai kalimat informasi atau kalimat pemberitahuan. Nah, tapi karena masih dalam masa pandemi, anak-anak bisa melakukannya di rumah bersama orang tua atau kakak atau adik di rumah ya nak ya. Selanjutnya pada halaman 86. Kita simak bacaannya, ada soalnya ya. Ada berbagai jenis makanan hewan yang bisa ditemukan di toko hewan. Berikut ini contoh gambar makanan hewan yang biasa dijual. Perhatikan gambar toko makanan hewan tersebut. Ada 46 bungkus makanan kelinci, 33 bungkus makanan ikan, dan 65 makanan kucing. Makanan hewan yang paling banyak adalah, nah itu adalah pertanyaannya. Tadi kelincinya sebanyak 46 ya, makanan kelinci sebanyak 46, sedangkan makanan ikan ada 33, sedangkan makanan kucing ada 65. Jadi makanan hewan yang paling banyak adalah makanan apa nak? Iya, makanan kucing ya. Kemudian makanan hewan yang paling sedikit apa nak? Iya, makanan ikan karena jumlahnya hanya 33. Kemudian makanan titik-titik lebih banyak dari makanan ikan. Yang lebih banyak apa tadi? Iya, bisa makanan kelinci, bisa juga makanan kucing karena makanan kelinci 46 ya, lebih banyak dari 33. Kemudian makanan kucing juga lebih banyak dari makanan ikan karena makanan kucing berjumlah 65 ya. Kemudian makanan titik-titik lebih sedikit dari makanan ikan. Nah, yang lebih sedikit dari makanan ikan apa nak? Tidak ada ya, karena makanan ikan sudah yang paling sedikit, yang lain lebih banyak ya. Yang makanan kelinci juga lebih banyak, makanan kucing juga lebih banyak ya. Sekarang selanjutnya urutan makanan hewan dari yang paling banyak. Nah, yang paling banyak apa tadi nak? Yang pertama, ya makanan kucing jumlahnya 65, kemudian makanan kelinci berjumlah 46, kemudian yang paling sedikit yaitu makanan ikan yang jumlahnya 33 bungkus ya. Kemudian sekarang urutan makanan hewan dari yang paling sedikit. Nah, sekarang kita balik yang paling sedikit nak. Yang paling sedikit tadi apa? Makanan ikan jumlahnya 33, kemudian makanan kelinci jumlahnya 46, kemudian yang paling banyak makanan kucing jumlahnya 65. Nah, anak-anak, tugas anak-anak hari ini yaitu menyelesaikan soal perbandingan menggunakan kalimat lebih dari atau kurang dari pada halaman 87 ya nak ya. Sudah bisa ya nak ya. Itu ada selain kalimat perbandingan juga ada mengurutkan bilangan mulai dari yang terbesar dan mulai dari yang terkecil ya nak ya. Tentu saja sudah bisa. Semoga anak-anak bisa mengerjakan tugas hari ini ya. Jadi tugas anak-anak hari ini yaitu pada halaman 87. Nanti kalau sudah selesai, tulisannya yang rapi, yang bagus ya nak ya, difoto kemudian dikirim ke nomornya Bu Yanti ya nak ya. Jangan di grup tapi dikirimnya langsung ke nomornya Bu Yanti. Sudah paham ya nak ya? Itu saja materi yang kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa anak-anak tetap menjaga kesehatan ya. Kemudian patuhi nasihat orang tua, jalankan semua perintah orang tua. Kemudian yang paling penting lagi, anak-anak harus sholat 5 waktu dengan tepat waktu ya. Jangan menunda-nunda sholat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.